Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 168. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Terjebak dalam kebuntuan seperti ini bukanlah solusi, pikir Xiao Chen. Orang-orang ini licik dan tidak akan bergerak sampai ada orang lain yang melakukannya. Aku harus memikirkan jalan keluar. Bai Lixi, bukankah tadi kau berteriak? Kenapa sekarang kau diam? Ejek seorang raja bela diri tingkat unggul. Bai Lixi tertawa dan berkata, apakah kau pikir, hanya karena penampilanku kasar, aku bodoh? Pembantai ribuan, Wang Hei, jika kau punya nyali, kenapa kau tidak pergi duluan? Aku berjanji akan membantumu. Beberapa ahli puncak di antara kawanan gagak itu lebih berhati-hati daripada yang dibayangkan semua orang. Mereka tidak akan bergerak tanpa adanya keuntungan. Mereka jelas cemas, tetapi mereka menolak untuk bergerak. Siu, tepat pada saat itu, sebuah anak panah melesat dari cakrawala yang jauh. Anak panah itu menembus udara dan menghasilkan ledakan sonik saat menuju ke arah ular berkepala 7. Anak panah itu membawa kekuatan yang besar saat menghantam leher ular berkepala 7, menciptakan lubang berdarah. Darah hitam menyembur. Kekuatan panah ini secara tak terduga menembus pertahanan ular. Siu, 3 anak panah lainnya melesat menembus langit sementara kerumunan orang menyaksikan dengan takjub. Anak panah itu menghantam ular berkepala 7 dan meninggalkan 3 luka lagi. Gemuruh, ular berkepala 7 sangat marah. Ia segera menyerbu ke arah asal panah tersebut. Namun, pemanah itu bersembunyi di balik kerumunan. Ular berkepala 7 tidak dapat menghindari kerumunan tersebut. Terlebih lagi, kelompok orang pertama yang dilewatinya adalah kelompok ahli tingkat puncak. Kelompok ahli tingkat tinggi itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tubuh besar ular berkepala 7 menerobos, memaksa mereka untuk bergerak. Bang, bang, bang. Teriakan perang yang keras terdengar dari kerumunan. Saat ular berkepala 7 yang besar menerobos kerumunan, ia menyerang tanpa pandang bulu. Beberapa orang yang tersisa segera menunjukkan kekuatan penuh mereka. Angin kencang bertiup, debu beterbangan ke udara, tanah bergetar, dan gunung-gunung berguncang. Tempat itu seketika menjadi kacau. Ketika ular berkepala 7 itu terkena serangan, ia melupakan target awalnya. Ia membuka rahangnya dan meraung marah. Ular berkepala 7 memuntahkan rentetan serangan dengan berbagai atribut, bisa berupa es, api, awan racun, dan banyak lainnya. Ia melancarkan serangan-serangan itu ke arah kerumunan. Setiap kali ular sebesar gunung kecil itu melangkah, tanah akan bergetar bersamanya. Ia menghancurkan beberapa petani yang malang. Karena ular iblis itu terus membuat 7 raja bela diri puncak waspada, mereka tidak bisa melepaskan diri dari pertarungan. Orang-orang ini adalah yang paling dekat dengan ular berkepala 7, mereka juga telah menyerang ular berkepala 7 dengan paling keras. Secara alami, ular iblis itu akan menyerang orang-orang ini terlebih dahulu. Di balik sebuah batu di kejauhan, Xiao Chen perlahan menyimpan busur pembunuh jiwa. Dia tersenyum tipis dan berkata, begitulah jalannya. Kita harus menghadapi ular iblis itu bersama-sama sebelum masuk. Ketujuh ahli puncak itu bertahan dengan getir, dan orang-orang lainnya perlahan meninggalkan medan perang yang mengerikan itu. Kabut beracun, api dan es yang kacau, serta angin kencang memenuhi ruang angkasa, itu bukanlah tempat yang bisa mereka tinggali. Bang, seorang petani yang licik ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke kebun herbal dan mengambil alih kendali. Namun, sebuah kapak besar melayang dan membelahnya menjadi 2 di bagian pinggang. Darah menyembur, dia tidak punya kesempatan untuk membela diri. Setelah itu, beberapa untaian ki pedang dan saber terbang ke arah tubuh yang terpenggal, mengubahnya menjadi debu. Ketujuh ahli puncak itu bergerak serentak saat mereka bertahan melawan ular berkepala 7. Jika ada yang berani masuk sebelum orang tua ini, aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkannya. Bai Lixi meraung sambil memanggil kembali kapak besar itu. Para kultivator lainnya segera merasakan ketakutan di hati mereka, mereka tidak berani mencoba trik apapun lagi. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan 7 ahli puncak yang menyerang secara bersamaan? Dari 7 orang itu, ada beberapa yang ingin melarikan diri dari pertempuran lebih awal.
Namun, setiap kali mereka mencoba melakukannya, yang lain akan menghentikan mereka. Pendekar pedang berdarah, Sun Guangquan, berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah mencoba bermain-main. Jika semua orang mundur, ular berkepala 7 akan menghancurkan orang terakhir yang tersisa. Bunuh saja ular iblis ini bersama-sama dulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Puci, Bai Lixi mengayunkan kapak besarnya dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu bahkan membelah udara menjadi dua, menghancurkan api hitam yang dimuntahkan ular berkepala 7. Jika aku mengetahui siapa yang menembakkan panah-panah itu, jika orang tua ini tidak mencabik-cabiknya selagi dia masih hidup, namaku bukan Bai Lixi lagi. Beraninya dia bersekongkol melawanku. Meskipun ular berkepala 7 sangat kuat, dengan 7 raja bela diri tingkat puncak yang bekerja bersama, aura yang tak terkalahkan dan destruktif itu perlahan-lahan dikalahkan. Ketujuh orang itu menggunakan berbagai macam teknik bela diri yang kuat. Kerumunan akhirnya memperoleh pemahaman yang jelas tentang kekuatan puncak seorang raja bela diri. Setelah 2 jam, peluang kemenangan berpihak pada 7 ahli puncak. Ketika beberapa kultivator melihat peluang, mereka ikut bergabung dalam pertarungan. Seluruh tubuh Raja Binatang Iblis tingkat 7 puncak dianggap sebagai harta karun. Orang-orang yang bergerak ini pasti berpikir untuk mendapatkan sebagian darinya. Saat Jin Wuji menatap gerbang kebun herbal, pandangannya berbinar-binar. Setelah ragu sejenak, dia berkata, "Nona Yue, bagaimana kalau kita masuk sekarang?" Mengingat kekuatan dan status Jin Wuji, dia tidak berani menyelinap masuk di bawah hidung ketujuh ahli tersebut. Namun, Yue Chenxi berbeda. Tanpa mempertimbangkan kekuatan Yue Chenxi, ketujuh ahli tersebut tidak akan berani menyerangnya, mengingat statusnya. Yue Chenxi tersenyum tipis ketika menyadari niat Jin Wuji. Dia berkata, "Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji untuk membantumu mendapatkan buah cahaya emas yang mengalir, aku akan melakukannya." Ledakan. Suara dentuman keras terdengar ketika Bai Lixi menggunakan kapaknya untuk memotong salah satu kepala ular berkepala 7. Dengan berkurangnya satu kepala, kekuatan ular berkepala 7 anjlok. Kerumunan terus mendorongnya mundur, mengambil kepala demi kepala. Akhirnya, ular berkepala 7 jatuh ke tanah, tanpa merasa pasrah. Saat tubuhnya yang besar jatuh, tanah bergetar untuk terakhir kalinya. Retakan dan bekas luka menutupi tanah yang dulunya datar. Terdapat juga sebuah lubang besar tanpa dasar. Sulit membayangkan bahwa dulunya itu adalah tanah datar. Sejumlah besar kultivator yang terkena serangan besar-besaran ular berkepala 7 berusaha keras untuk memulihkan diri. Mereka yang menyerah pada kabut racun berada dalam kondisi yang semakin menyedihkan. Wajah orang-orang yang diracuni menjadi gelap, dan bibir mereka pucat. Mereka tidak lagi cukup kuat untuk memasuki kebun herbal. Adapun orang yang menyebabkan semua ini, Xiao Chen, dia diam-diam menyelinap ke kerumunan. Dia diam-diam mengamati para kultivator membagi bahan-bahan dari ular berkepala 7. Ular berkepala 7 memiliki 7 inti iblis dengan atribut berbeda. Tentu saja, inti-inti tersebut dibagi di antara Bai Lixi, pendekar pedang berdarah, dan para ahli puncak lainnya. Orang-orang yang tersisa hanya bisa mendapatkan kulit ular, sisik, dan mahkota. Namun, barang-barang ini tetap cukup berharga. Bai Lixi memperoleh inti iblis berelemen bumi. Setelah menempatkannya di cincin spasialnya, dia menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Orang bertubuh gemuk setinggi 2 meter ini tampak sangat menakutkan ketika memasang ekspresi garang. Bai Lixi mengamati kerumunan beberapa kali dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Xiao Chen. Dia menatap Xiao Chen sejenak sebelum perlahan berjalan mendekat. "Beri jalan untuk orang tua ini." Bai Lixi meraung marah, dan para kultivator di antara Xiao Chen dan dirinya semuanya menyingkir, tidak ingin membuatnya marah. Bai Lixi berjalan hingga sekitar 5 meter di depan Xiao Chen. Ia lebih tinggi satu kepala dari Xiao Chen, jadi ia menunduk dan berteriak dengan suara berat, "Bocah, kau yang menembakkan panah itu." Suara Bai Lixi dalam dan lantang, seperti guntur yang menggelegar di samping telinga. Ketika sebagian besar kultivator diteriaki seperti ini, mereka akan langsung ketakutan dan tidak berani berpikir untuk melawan. Xiao Chen tetap tenang sambil menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak." Bai Lixi berkata dingin, "Kau masih berani mengaku bukan kau pelakunya. Saat aku melihatmu tadi, ekspresimu berubah-ubah. Lalu, kau buru-buru menyembunyikannya. Jika kau tidak merasa bersalah,
apakah kau akan melakukan ini? Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah. Dia mendongak tanpa rasa takut ke arah Bai Lixi dan berkata, sungguh lelucon. Apa hubungannya pikiranku denganmu? Jika kau tidak punya bukti, berhentilah berbicara omong kosong di depanku. Wajah Bai Lixi menjadi muram, dan dia berkata, tadi aku yakin 50%, sekarang aku yakin 70% bahwa kaulah pemanahnya. Jika kau ingin membuktikannya, keluarkan cincin spasialmu. Jika kau tidak memiliki busur dan anak panah, aku tidak akan membuat masalah untukmu. 6 Raja Bela Diri puncak lainnya menoleh. Ketika mereka mendengar kata-kata Bai Lixi, mereka juga merasa curiga. Raja Bela Diri puncak lainnya perlahan berjalan mendekat, mereka jelas ingin Xiao Chen menunjukkan isi cincin spasialnya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Saat Xiao Chen melihat ini, hatinya langsung ciut. Jika dia terlibat konflik dengan 7 Raja Bela Diri puncak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di kepala Xiao Chen, dia menemukan cara untuk melawannya. Dia menunjuk Bai Lixi dan berteriak, kau bilang akulah pemanahnya. Lalu kenapa? Aku bilang kaulah pemanahnya. Bai Lixi berkata, omong kosong, aku jelas-jelas berdiri di depan. Bagaimana mungkin itu aku? Xiao Chen tersenyum dalam hati, Bai Lixi telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia berkata pelan, teknik cloning memang ada di dunia ini, jadi itu bukan argumen yang valid. Kecuali kau juga menunjukkan cincin spasialmu, kau adalah tersangka. Karena kau mencurigaiku dan aku mencurigaimu, selama kau membuka cincin spasialmu dan di dalamnya tidak terdapat busur atau anak panah, aku tidak akan mencari masalah untukmu. Xiao Chen mengulangi kata-kata itu, tanpa perubahan, kepada Bai Lixi. Setiap kultivator selalu memiliki barang berharga atau barang rahasia yang tersembunyi di dalam cincin spasial mereka. Bagaimana mungkin mereka dengan mudah menunjukkan isi cincin spasial mereka kepada semua orang? Selama Bai Lixi tidak berani menunjukkan cincin spasialnya kepada semua orang, Xiao Chen pun tidak punya alasan untuk melakukannya. Bai Lixi menjadi cemberut. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba berteriak, bocah. Lalu kenapa kalau orang tua ini tidak punya bukti? Sejak kapan aku, Bai Lixi, butuh alasan untuk membunuh seseorang? Bai Lixi menggunakan telapak tangan kanannya sebagai pedang dan menebas ke arah kepala Xiao Chen dengan kekuatan luar biasa. Bai Lixi fokus pada pengembangan fisik. Untuk mencapai puncak Raja Bela Diri, pedang telapak tangan ini sudah cukup untuk menebas tembok kota. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku hanya menunggu kau bergerak. Ekspresi Xiao Chen menjadi fokus, dia tidak terkejut. Dia tidak mundur selangkah pun dan mengangkat lengannya membentuk sudut 90 derajat, menghalangi kepalanya. Sial, pedang telapak tangan Bai Lixi menghantam lengan bawah Xiao Chen. Terdengar suara dentingan seperti dua benda logam yang saling berbenturan. Gelombang kejut yang terlihat menyebar ke seluruh area sekitarnya. Ledakan, kekuatan dahsyat itu ditransmisikan dari lengan Xiao Chen ke kakinya. Tanah di sekitarnya tidak mampu menahan beban berat tersebut dan runtuh. Batu-batu berterbangan ke udara, menyelimuti mereka berdua. Namun, Xiao Chen tetap tak bergeming. Dia mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menangkis serangan Bai Lixi. Bagaimana mungkin kekuatan fisik pendekar berjubah putih begitu kuat? Dia bahkan bisa menangkis serangan dari Bai Lixi. Bai Lixi terlahir tanpa roh bela diri. Dia fokus pada pengembangan tubuh fisik. Serangannya yang santai saja memiliki kekuatan 50.000 kg. Namun, Xiao Chen, seorang pendekar pedang, berani menghadapinya secara langsung. Sungguh luar biasa, Xiao Chen ini benar-benar menakutkan. Di usia semuda ini, dia sudah bisa bersaing dengan ahli dari generasi yang lebih tua. Sepertinya Xiao Chen hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan serangan Bai Lixi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Hal ini terutama dirasakan oleh para talenta luar biasa yang hadir dalam pertemuan di restoran tersebut. Mereka semua terkejut, mereka tidak menyangka Xiao Chen sekuat ini. Meskipun Xiao Chen berhasil bermain imbang dengan Yue Chenxi, kebanyakan orang mengira bahwa dia telah menahan diri. Menurut mereka, kekuatan Xiao Chen hampir sama dengan kekuatan mereka, bahkan sedikit lebih rendah karena tingkat kultivasinya. Namun, kejadian di sini menghancurkan anggapan itu. Ekspresi Jin Wuji juga berubah serius. Ia kini menganggap Xiao Chen sebagai seseorang yang harus disingkirkan. Jika tidak,
lawannya akan melampauinya di masa depan. Xiao Chen tidak memberi Bai Lixi waktu untuk merasa takjub. Dia mengepalkan tinju kanannya, dan terdengar suara berderak dari jari-jarinya. Dia dengan cepat mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Gambar harimau dan naga melingkari lengannya. Seni ukiran tubuh naga dan harimau menyebar dengan cepat saat dia meninju Bai Lixi. Pukulan ini mengandung kekuatan penuh Xiao Chen. Dia melepaskan seluruh kekuatan tubuh fisiknya tanpa menahan diri. Karena dia telah bergerak, dia tidak berniat untuk menahan diri. Saat Bai Lixi terkejut, hembusan angin tinju Xiao Chen sudah tiba. Dia dengan cepat mundur selangkah dan ikut melayangkan pukulan. Bang! Suara keras terdengar. Secara mengejutkan, pukulan tinju Xiao Chen mendorong mundur pukulan Bai Lixi. Serangan itu mengenai tubuhnya yang besar, dan dia terlempar ke belakang. Bai Lixi terlempar mundur lebih dari 100 meter sebelum sempat menjejakkan kakinya dengan mantap di tanah. Ia berpegangan pada tanah dengan satu tangan dan menatap Xiao Chen. Keterkejutan terpancar dari wajahnya yang kasar. Kekuatan yang dihasilkan dari tubuh mungil Xiao Chen mencapai 125.000 kilogram. Ini lebih dari 2 kali lipat kekuatan yang dia keluarkan. Sejauh ini, belum ada yang membuatku berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini menggunakan kekuatan fisik mereka. Kaulah yang pertama, dan yang terakhir, kata Bai Lixi acuh tak acuh sambil seluruh tulang di tubuhnya menggeliat. Dalam waktu singkat, tubuhnya tumbuh besar dan lebih tinggi. Aura Bai Lixi menjadi sangat mengamuk. Aura yang kuat menyebar di sekitarnya, membentuk tornado dahsyat, menerbangkan pasir, batu, dan debu. Tepat ketika Bai Lixi bersiap untuk bergerak, pendekar pedang berdarah tiba di hadapannya dalam sekejap. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Bai Lixi, jangan lupa mengapa kau berada di sini. Jika kau terus bertarung, orang lain mungkin akan memanfaatkanmu. Kau berencana menemukan ramuan roh berusia 1000 tahun yang akan memperkuat tubuh, ki, dan darahmu. Jika tidak ada yang tersisa, kau harus menunggu beberapa dekade sebelum dapat membuat terobosan lain. Kata-kata Sun Guangquan membantu menenangkan hati Bai Lixi yang mengamuk. Dia perlahan melepaskan tangan kanannya yang memegang kapak, dan tubuhnya kembali ke bentuk semula. Bai Lixi menarik auranya dan berkata, bocah, aku akan mengingatmu. Kemanapun kau pergi, aku, Bai Lixi, akan membalas pukulan ini padamu. Xiao Chen mengendurkan tangan kanannya yang memegang pedang, dan berkata pelan, kapan saja. Ini adalah keputusan terbaik. Xiao Chen tidak ingin bertarung dengan Bai Lixi di sini. Itu hanya akan mengakibatkan keduanya terluka. Kekuatan sejati Bai Lixi lebih besar daripada Xiao Chen. Jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Chen hanya yakin memiliki peluang menang sebesar 40%. Selain itu, masih ada sekelompok orang di sekitar mereka yang mengamati dengan rakus. Jika keduanya terluka, itu hanya akan mengakibatkan orang lain memanfaatkan mereka. Selama 7 raja bela diri puncak tidak mengejar pemanah itu, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, jika mereka memaksanya, dia hanya bisa menghindar dari pertemuan yang kebetulan itu. Ketujuh raja bela diri puncak mengabaikan Xiao Chen dan menuju ke kebun herbal dengan langkah besar. Pria berjubah hitam dengan bekas luka yang tidak sedap dipandang di wajahnya mengikuti di belakang. Yang lain pun mengikuti dengan penuh antusias. Seolah-olah harta karun yang memenuhi tempat itu adalah milik mereka untuk diambil begitu saja. Namun, mungkinkah harta karun ini semudah itu diperoleh? Xiao Chen mengikuti kerumunan yang bergegas dan memasuki taman. Secara kebetulan, dia akan membuka paksa meridian kecil. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menemukan ramuan roh untuk menyehatkan meridian. Adapun ramuan roh yang dapat meningkatkan kultivasinya, mengisi kembali ki dan darahnya, atau memperkuat tubuh fisiknya, itu adalah prioritas kedua. Xiao Chen memejamkan matanya, dan indera spiritualnya, termasuk inti spiritual yang tersembunyi dalam kesadarannya, seketika menyebar ke seluruh kebun herbal. Pada saat itu juga, semua ramuan roh di seluruh kebun herbal muncul dalam pikiran Xiao Chen. Terlalu banyak ramuan roh yang tersedia. Informasinya sangat melimpah. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, akhirnya ia berhasil menemukan beberapa ramuan roh yang dibutuhkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya dan memperlihatkan senyum tipis. Xiao Chen mulai bergerak cepat melewati taman. Sementara yang lain mencari ramuan roh,
Xiao Chen tidak perlu lagi melakukannya, dia sudah menemukan ramuan roh yang dibutuhkannya. Aku menemukannya, buah cahaya mengalir emas berusia 200 tahun, buah ini dapat menyehatkan meridian dengan memakannya langsung. Efeknya bahkan lebih kuat pada meridian baru. Xiao Chen memperlihatkan senyum tipis saat berhenti di bawah buah emas. Ada 9 buah matang di cabang pohon itu. Xiao Chen mengeluarkan kotak giok dan dengan hati-hati memilih buah itu sebelum menyimpannya dengan rapi. Kemudian, dia melihat ke kejauhan, di sana ada bunga pemurnian tendon yang langka. Xiao Chen tidak berniat menyerah begitu saja. Dia dengan cepat melewati beberapa kultivator yang bersemangat dan segera memetik bunga pemurnian tendon sebelum langsung melarikan diri. Haha, aku tanpa sengaja menemukan ginseng salju berusia 1000 tahun. Ini bisa meningkatkan kultivasiku hingga 20 tahun. Aku beruntung sekali kali ini. Seorang petani paruh baya memegang ginseng seputih salju yang tampak seperti tertutup es. Dia berteriak kegirangan sambil memegangnya. Orang ini mencari kematian. Jika Anda menemukan sesuatu yang baik, rahasiakan saja. Apakah perlu berteriak-teriak begitu bersemangat tentang hal itu? Xiao Chen menunjukkan ekspresi sedikit iba. Dia mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya untuk memetik tanaman obat. Ketika kultivator paruh baya itu selesai berbicara, dia menyadari para kultivator di sekitarnya menatapnya. Dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia segera menempatkan ginseng salju berusia 1000 tahun ke dalam cincin spasialnya dan melarikan diri. Namun, kultivator paruh baya itu tidak cukup cepat. Ketika beberapa kultivator mendengar teriakannya, mereka menghalangi jalannya dengan mengancam. Bahkan kelompok yang datang bersamanya pun berbalik melawannya. Bang, bang, bang. Suara pertempuran yang tak henti-hentinya bergema di telinga Xiao Chen. Kultivator paruh baya itu tidak pasrah dan melawan kerumunan. Tak lama kemudian, petani paruh baya itu dipukul mundur hingga ia tak mampu lagi melawan. Orang ini mengeraskan hatinya dan membuang ginseng salju berusia 1000 tahun itu. Huci. Xiao Chen mendengar suara dari belakangnya. Dia memeriksa dengan indera spiritualnya dan segera merasakan sesuatu terbang ke arahnya. Dia tak kuasa menahan senyum tak berdaya. Xiao Chen berputar dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menangkap benda itu. Ternyata itu adalah ginseng salju berusia 1000 tahun. Sangat sulit bagi tumbuhan roh untuk hidup hingga 1000 tahun. Ada begitu banyak faktor yang terlibat, seperti cahaya, suhu, energi spiritual, posisi, dan banyak lainnya. 1000 tahun pertama merupakan rintangan besar bagi ramuan roh. Rintangan ini mirip dengan rintangan yang dihadapi para kultivator manusia. Setelah berhasil mengatasi rintangan ini, ia akan menjadi ramuan roh tingkat abadi. Jika ramuan roh tidak dapat mengatasi rintangan ini, ia akan menjadi pupuk bagi ramuan roh lainnya. Di seluruh kebun herbal yang panjangnya 3.300 meter, Xiao Chen hanya menemukan 10 tanaman roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Namun, ada banyak tanaman roh yang berusia 8 atau 900 tahun. Sangat mudah untuk membayangkan nilai dari ginseng salju berusia 1000 tahun ini. Namun, ini bukanlah waktu yang tepat untuk mendapatkannya. Saat si bodoh itu berteriak tadi, dia menarik perhatian separuh orang di kebun herbal. Bahkan Raja Bela Diri tingkat puncak pun tidak akan mampu melawan kekuatan sebesar ini. Sebenarnya, saat ini, jika ada seseorang yang tidak akur denganmu, kau bisa memberikan ginseng salju kepada orang itu. Namun, tidak banyak orang yang bijaksana seperti Xiao Chen. Xiao Chen berbalik dan melihat ke suatu tempat beberapa ratus meter jauhnya. Dia menatap Bai Lixi, yang sedang mencari ramuan roh yang dapat memperkuat tubuh fisiknya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berteriak, "Bai Lixi, lihat ke sini." Bai Lixi mendongak dan sedikit terkejut. Dia melihat Xiao Chen tersenyum lembut padanya dan merasa itu aneh. Dia hendak berteriak marah ketika sebuah benda putih terbang ke arahnya. Bai Lixi mengulurkan tangannya, dan ketika melihat benda itu, kegembiraan terpancar di wajahnya. Ini adalah ginseng salju berusia 1000 tahun. Meskipun tidak berguna bagiku, aku bisa menukarkannya dengan harta karun yang nilainya serupa. Sebelum Bai Lixi sempat berhenti tersenyum, dia melihat setidaknya 200 orang menyerbu ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia mengumpat, "Sial." Bai Lixi mengeluarkan kapaknya dan menggunakannya untuk menghantam seseorang hingga terpental.
Namun, arus orang terus mengalir tanpa henti. Daya tarik ginseng salju berusia 1000 tahun itu terlalu besar. Ginseng salju berusia 1000 tahun itu setara dengan 20 tahun kultivasi. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu bisa menghemat waktu 20 tahun. Benda seperti itu sangat menarik bagi para kultivator. Bahkan Bailixi yang garang pun tak mampu menahan kelompok orang ini. Ia tak punya pilihan selain menyimpan kapaknya dan bergegas keluar dari kebun herbal. Pendekar jubah putih, aku, Bailixi, akan mengingatmu. Setelah aku meninggalkan Pulau Qianren ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi dua. Bailixi berteriak dan mengumpat sambil menghindari serangan yang dilancarkan kepadanya. Dia berpikir untuk menyerah pada ginseng salju, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Jika Bailixi membuangnya begitu saja, siapa yang tahu apakah dia bisa mendapatkan harta karun alam tingkat abadi berusia 1000 tahun atau lebih tua lagi. Ini terasa seperti perpaduan antara cinta dan benci. Untungnya, aku berhasil membuang benda yang merepotkan ini. Aku harus mencari ramuan roh lain yang dapat meningkatkan kultivasiku. Ramuan berusia 1000 tahun cukup langka, tetapi ada banyak yang berusia 8 atau 900 tahun. Xiao Chen tersenyum tipis sambil berbicara pelan. Selain itu, saat melemparkan ramuan roh, dia tidak bergeming. Karena itu, dia tidak menarik perhatian siapapun. Ramuan tanduk rusa berusia 800 tahun, Lingzi berusia 900 tahun, buah yang menahan aroma berusia 700 tahun, rumput daun gugur 7 warna berusia 500 tahun. Xiao Chen memetik semua ramuan roh yang dapat meningkatkan kultivasi. Dia telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar sendirian. Sesekali, orang-orang berebut ramuan roh di kejauhan. Xiao Chen tidak mau repot-repot mengurusi mereka dan mengabaikan mereka. Kebun herbal itu sangat luas. Sekilas, tampak penuh dengan tanaman herbal berusia 100 atau 200 tahun. Namun, tanaman herbal yang berusia beberapa ratus tahun membutuhkan waktu untuk ditemukan. Namun, Xiao Chen dibantu oleh indera spiritualnya. Dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari. Dia bisa memetik ramuan spiritual dan langsung pindah ke yang berikutnya. Tidak ada orang lain yang memiliki hasil panen sebaik dirinya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berhenti memetik ramuan roh yang meningkatkan kultivasi. Dia bergumam, aku sudah punya 10 tangkai ramuan roh untuk kultivasi. Ini cukup untuk menjadi Saint bela diri tingkat unggul puncak. Aku harus mencari beberapa ramuan roh untuk memperkuat tubuh sebelum orang lain mengambilnya semua. Setelah itu, Xiao Chen secara sistematis berkeliling kebun herbal, memetik ramuan spiritual yang dapat memperkuat tubuhnya.